Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib tahun 599 hingga tahun 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada tahun 599 Masehi dari keluarga Bani Hashim, keturunan langsung dari Nabi Ibrahim melalui Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW setelah menikahi Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Ali adalah anak pertama yang masuk Islam di usia sekitar 10 tahun. Sejak kecil, ia diasuh langsung oleh Nabi Muhammad dan menjadi salah satu sahabat yang paling dekat dengannya. Saat Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, para pemuka Quraisy berencana membunuhnya. Nabi meminta Ali untuk tidur di tempat tidurnya sebagai pengelabuan. Dengan penuh keberanian, Ali menerima tugas itu meskipun nyawanya terancam. Perang dan gelar Singa Allah. Ali dikenal sebagai pejuang yang tangguh dalam berbagai peperangan, seperti Perang Badar di tahun 624 Masehi. Ali menunjukkan keberanian luar biasa dengan mengalahkan banyak musuh. Perang Uhud di tahun 625 Masehi. Ia melindungi Nabi saat pasukan Muslim hampir kalah. Perang Handak di tahun 627 Masehi. Ali membunuh Amr bin Abdul Wud, seorang pendekar Quraisy yang sangat ditakuti. Perang Khaybar di tahun 628 Masehi. Nabi memberi Ali bendera pasukan, dan ia berhasil menaklukkan benteng Yahudi Khaybar setelah mengalahkan panglima mereka, Marhab. Karena keberaniannya, Nabi Muhammad SAW memberinya gelar Asadullah, yaitu Singa Allah, dan Bab Madinatul Ilmi, gerbang kota ilmu. Ali termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi dan berada di sisi beliau saat wafat. Setelah Nabi wafat, Ali lebih banyak berperan sebagai penasihat bagi 3 khalifah pertama, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh dalam pemberontakan, umat Islam meminta Ali untuk menjadi khalifah. Namun, pemerintahannya langsung dihadapkan pada konflik besar yang dikenal sebagai Fitnah Kubro. Konflik-konflik tersebut diantaranya adalah Perang Jamal di tahun 656 Masehi. Perang ini terjadi karena ketidakpuasan sebagian sahabat terhadap kebijakan Ali yang tidak langsung menghukum pembunuh Utsman. Perang terjadi antara pasukan Ali melawan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Talhah, dan Zubair di dekat Basrah. Ali menang, tetapi perpecahan semakin dalam. Perang Siffin di tahun 657 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam dan kerabat Utsman, menuntut balas atas kematian Utsman. Terjadi perang besar antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Saat pasukan Ali hampir menang, pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda minta arbitrase atau tahkim. Ali menerima arbitrase ini, tetapi kemudian banyak pendukungnya kecewa dan meninggalkannya. Munculnya Khawarij dan Perang Nahrawan di tahun 658 Masehi. Sebagian pendukung Ali merasa keputusan arbitrase itu tidak adil dan membentuk kelompok yang dikenal sebagai Khawarij. Mereka kemudian memberontak dan Ali menumpas mereka dalam Perang Nahrawan. Pada tahun 661 Masehi, seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam menyerang Ali dengan pedang beracun saat ia sedang sholat subuh di Masjid Kufah. Ali wafat beberapa hari kemudian dan dimakamkan secara rahasia di Najaf, Irak. Warisan dan pengaruh Ali bin Abi Thalib. Ilmu dan hikmah. Ali dikenal sebagai sosok paling cerdas dan berilmu. Banyak perkataannya dikumpulkan dalam kitab Nahjul Balaghah. Kepemimpinan spiritual. Ia menjadi figur penting dalam perkembangan Islam Syiah yang menganggapnya sebagai imam pertama. Keadilan dan ketegasan. Ali selalu menjunjung tinggi keadilan meskipun harus menghadapi banyak tantangan. Kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah hijrah ke Madinah, kaum Quraisy berencana membunuhnya. Mereka mengepung rumah Nabi pada malam hari, berniat menyerangnya saat ia tidur. Namun, Nabi meminta Ali untuk tidur di tempat tidurnya, mengenakan selimut hijau milik beliau. Meskipun tahu nyawanya terancam, Ali dengan penuh keberanian menerima perintah tersebut. Ketika fajar menyingsing,
kaum Quraisy menyerbu masuk dan mendapati Ali, bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri telah pergi meninggalkan Mekah. Ali tetap di Mekah beberapa waktu untuk mengembalikan barang titipan orang-orang yang mempercayakan amanah mereka kepada Nabi, sebelum akhirnya menyusul ke Madinah. Ali dan pintu benteng Khaybar. Saat perang Khaybar, pasukan Muslim menghadapi benteng Yahudi yang sangat kuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Besok aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya mencintainya." Keesokan harinya, Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan bendera itu kepadanya. Meskipun saat itu Ali sedang sakit mata, Nabi mengusap matanya dan ia pun sembuh seketika. Ali maju ke medan perang dan menghadapi panglima Yahudi, Marhab, yang dikenal sebagai petarung tangguh. Dengan keberanian luar biasa, Ali berhasil membunuh Marhab dan memimpin pasukan Muslim merebut benteng. Dalam pertempuran itu, Ali bahkan menggunakan pintu benteng sebagai perisai dan melemparkannya setelah perang usai, sesuatu yang dikatakan mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Ali dan keputusan hukum yang bijak. Suatu hari, ada dua wanita datang kepada Ali bin Abi Thalib dengan seorang bayi. Masing-masing mengklaim sebagai ibu kandungnya. Mereka meminta Ali untuk menyelesaikan perkara ini. Ali lalu berkata, "Jika kalian berdua mengklaim bayi ini, maka aku akan membelahnya menjadi dua, dan masing-masing mendapat setengahnya." Salah satu wanita langsung menangis dan berkata, "Tidak, berikan saja bayi itu padanya. Aku rela kehilangan anakku daripada melihatnya terbunuh." Melihat hal ini, Ali tersenyum dan berkata, "Kau adalah ibu kandungnya, karena hanya seorang ibu sejati yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya." Keputusan Ali yang penuh kebijaksanaan ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Di akhir hidupnya, Ali banyak menghadapi konflik politik. Kelompok Khawarij yang menentangnya setelah perang Siffin berencana membunuhnya. Pada tanggal 19 Ramadan di tahun 661 Masehi, Ali sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Saat ia sujud, seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam menyerangnya dengan pedang beracun. Ali tersungkur dan berkata, "Aku telah menang." Ia wafat beberapa hari kemudian dan dimakamkan secara rahasia di Najaf, Irak. Pelajaran dari kisah Ali bin Abi Thalib. Keberanian yang luar biasa, seperti saat ia tidur di tempat tidur Nabi dan bertempur di Khaybar. Kebijaksanaan dalam memutuskan hukum menunjukkan kecerdasannya sebagai gerbang ilmu. Kesabaran dalam menghadapi konflik, meskipun menghadapi banyak fitnah, Ali tetap teguh pada keadilan. Ali bin Abi Thalib adalah contoh pemimpin sejati yang menggabungkan keberanian, kebijaksanaan, dan ketakwaan dalam satu pribadi. Konflik Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Ia adalah pendiri dinasti Umayyah yang mengubah sistem pemerintahan Islam dari kekhalifahan berdasarkan musyawarah menjadi sistem monarki turun-temurun. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ayahnya adalah Abu Sufyan, adalah pemimpin suku Quraisy yang awalnya menentang Islam tetapi kemudian masuk Islam setelah Fatu Makkah atau penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi. Ibunya Hindun binti Utbah, terkenal dalam sejarah karena membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Muawiyah masuk Islam bersama keluarganya saat penaklukan Mekah. Muawiyah diangkat sebagai gubernur Syam atau Suriah oleh Umar bin Khattab pada tahun 639 Masehi. Ia memerintah dengan kuat dan menjadikan Damaskus sebagai pusat kekuasaannya. Saat Utsman bin Affan atau Khalifah ketiga terbunuh di tahun 656 Masehi, Muawiyah menuntut balas atas kematiannya dan menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah satu konflik paling signifikan dalam sejarah Islam awal. Konflik ini terjadi setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan di tahun 656 Masehi dan memicu perpecahan besar dalam umat Islam. Latar belakang perseteruan berawal dari pembunuhan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh sekelompok pemberontak di rumahnya di Madinah. Setelah kematian Utsman, banyak sahabat besar termasuk di Madinah
membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Namun, Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu telah menjadi gubernur Syam di Suriah dan sepupu Utsman menolak membaiat Ali dan menuntut hukuman bagi pembunuh Utsman sebelum mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kejadian ini memicu beberapa pertempuran seperti Perang Jamal di tahun 656 Masehi. Sebelum menghadapi Muawiyah, Ali harus menghadapi perlawanan dari Aisyah, Talha, dan Zubair yang juga menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman. Perang ini berakhir dengan kemenangan Ali. Perang Siffin di tahun 657 Masehi, Muawiyah dan pasukannya menolak kepemimpinan Ali dan berkumpul di Suriah. Ali mengirim utusan untuk berdamai, tetapi perundingan gagal dan perang pun pecah. Perang berlangsung berbulan-bulan dan Ali hampir menang. Saat pasukan Muawiyah terdesak, mereka mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda untuk berdamai. Ali menerima arbitrase atau tahkim untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut, namun ini malah memperlemah posisinya. Dampak perseteruan antara Ali dan Muawiyah ini menimbulkan munculnya beberapa kelompok, yaitu kelompok Syiah, pendukung Ali yang tetap setia kepadanya. Bagi Syiah, Muawiyah dianggap tokoh yang merebut kekhalifahan secara tidak sah dan bertanggung jawab atas peristiwa yang berujung pada tragedi Karbala di tahun 680 Masehi, ketika Husain bin Ali dibunuh oleh pasukan Yazid. Kelompok Sunni, kelompok yang menerima Muawiyah sebagai pemimpin sah setelah Ali wafat. Bagi kelompok Sunni, Muawiyah dihormati sebagai salah satu sahabat Nabi dan pemimpin yang sukses dalam memperluas wilayah Islam. Kelompok Khawarij, kelompok ekstrim yang keluar dari barisan Ali karena menerima arbitrase. Meskipun kontroversial, Muawiyah berhasil membangun pemerintahan yang kuat, yang bertahan hingga kejatuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Itulah sebagian kecil dari sejarah akan tokoh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.